Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai membaca kitab Tabsitul Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ahmad Muhammad Al-Waqfi hafizahullahu ta'ala. Dan kita sekarang membahas bab tentang al-lafdzul mufidu wa ghairul mufidi, ya. Lafaz yang berfaidah dan yang tidak berfaidah. Di sini kita disajikan dua kolom, ya, ada kolom A dan Ba, ya. Ada kolom hamzah dan kolom Ba. Ya, di kolom hamzah ada kata tafattaha yang artinya terbuka, ya. Kemudian yaksuru yang artinya banyak. Hujratud dirasati, ya, ini artinya ruang belajar. An-naharu fis sayfi, ya, siang hari di musim panas, ya. An-naharu fis sayfi, siang hari di musim panas. Kemudian in tastaqim, jika kamu istiqamah. Kemudian idza syaribta ma'an aqira, apabila kamu meminum air yang keruh. Kalau kita perhatikan, ya, kolom A ini berisi lafaz-lafaz yang kalau kita mendengar lafaz ini kita nggak paham maksudnya. Ya, seperti misalnya tafattaha, terbuka. Maka kita akan bertanya, apanya yang terbuka? Begitupun yaksuru, banyak, apanya yang banyak, ya? Kemudian hujratud dirasati, ruang belajar. Ini masih butuh penjelasan lebih lanjut. Kemudian an-naharu fis sayfi, ya, siang hari di musim panas. Ini juga kita nggak paham maksudnya. Kenapa siang hari di musim panas? Kemudian kalimat intastaqim ini menggantung, ya. Jika kamu istiqomah, maka ini kita nggak paham maksudnya. Ini kalimat ini menggantung. Harus ada terusannya. Jika kamu istiqomah, kenapa? Ya. Kemudian idza syaribta ma'an aqira, apabila kamu meminum air yang keruh. Ini juga kalimatnya menggantung, ya, harus ada lanjutannya, ya. Dan kita bisa lihat kolom B, ya, di mana kolom B ini, ya, lafaz-lafaz ini telah disempurnakan, ya. Yang pertama, tafattahaz zahru, ya, bunga bermekaran, ya. Tafattahaz zahru, bunga bermekaran. Kemudian yaksurul mataru syita'an, ya. Hujan banyak turun di musim dingin, ya, syita, ya. Kemudian hujratud dirasati sihhiyatun, ya. Ruangan belajar itu sihhiyah, sehat atau higienis, ya, bersih. Kemudian an-naharu fis sayfi tawilun, ya. Siang hari di musim panas itu tawilun, panjang, ya, lebih panjang daripada siang hari di musim dingin. In tastaqim yahtarimkan nasu, ya. Jika kamu istiqamah, niscaya manusia akan menghormatimu, ya. Idza syaribta ma'an aqiran maritta, apabila kamu meminum air yang keruh atau air yang kotor, maritta, ya, kamu bisa sakit, ya. Iqra amsilatal majmu'ati al-hamzah summa qra amsilatal majmu'ati al-ba' fa innaka tash'uru bil farqi bainahuma wadihan, ya. Bacalah contoh-contoh pada kelompok hamzah, kemudian bacalah contoh-contoh pada kelompok ba, fa innaka tash'ur, maka sesungguhnya kamu akan menyadari bil farqi bainahuma wadihan, ya, perbedaan antara keduanya secara jelas, ya. Jadi kalau kita baca lafaz-lafaz yang ada di kelompok A, kita bandingkan dengan lafaz-lafaz yang ada pada kelompok B, insya Allah akan terlihat, ya, perbedaan yang jelas. Fakullu misalin fil majmu'atil ula idza sami'tahu aw qara'tahu la tastafidu minhu faidatan tamatan wala taktafi bihi wala tadri ma huwa alladhi tafattaha wala ma huwa alladhi yaksuru وكذا بقية الأمثلة ولذا لا يسمى شيء منها كلاما, ya. Maka setiap contoh-contoh yang ada pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang hamzah, ya,
apabila kamu mendengarnya atau kamu membacanya, maka kamu tidak akan mendapatkan faidah yang sempurna, ya. Dan kamu tidak akan merasa cukup dengannya, ya. Dan kamu tidak mengetahui apa yang terbuka dan apa yang banyak. Begitu pula contoh-contoh yang sisanya. Oleh karena ini, ya, tidaklah dinamai ya sesuatu ini, artinya tafattaha yaksuru hujratud dirasati an-naharu fis sayfi in tastaqim idza syaribta ma'an akhira. Ini tidak bisa disebut sebagai kalam. Ini tidak bisa disebut sebagai kalimat, ya. Ini hanya lafaz-lafaz saja yang tidak berfaedah, ya. Karena kalau kita hanya mendengar seseorang mengatakan tafattaha, sudah gitu aja, kita nggak paham apa yang terbuka, ya. Ya, makanya berkata beliau, ya, yang ada di kelompok Hamzah ini semuanya bukanlah kalam, bukanlah kalimat, ya. Dia hanya lafaz bahasa Arab yang tidak berfaedah, yang tidak memberikan pemahaman kepada kita, ya. Naam. Walakin afwan, likaunihi ghairi mufidin faidat likaunihi ghairu mufidin faidatan tamatan, karena keadaannya itu tidak berfaedah, ya, dengan faedah yang sempurna. Artinya kenapa tafattaha yaksuru dan seterusnya ini tidak dinamakan sebagai kalam? Karena dia tidak berfaedah, ya. Ketika kita mendengar lafaz-lafaz ini tidak memberikan pemahaman kepada kita, ya. Walakin amsilatul majmu'ati saniyati tastafidu minhal ma'na alladhi tattali'u nafsuka ilaihi wa yumkinu an taktafiya bihi. Walidha yusamma kullun minha kalaman likaunihi mufidan. Akan tetapi contoh-contoh yang ada pada kelompok yang kedua, yaitu kelompok ba, ya, tastafidu minhal makna. Ini memberikan faidah makna yang bisa disadari oleh dirimu, yang bisa dipahami oleh dirimu, dan memungkinkan kamu untuk diam. Maksudnya, ketika seseorang, ya, mengatakan kepada kita tafattahaz zahru, maka kalimat ini telah sempurna, kita paham maksudnya, dan kita tidak bertanya lagi apa yang terbuka, karena sudah jelas disebutkan yang terbuka atau yang bermekaran adalah bunga, ya, tafattahaz zahru, bunga bermekaran. Begitupun kalimat yaksuru, ya, kalau hanya mengatakan yaksuru saja, kita pasti akan bertanya, ya, maladzi yaksur, apa yang banyak, ya. Tapi kalau sudah dikatakan yaksurul mataru syitaan, ya, hujan di musim dingin itu banyak, maka menjadi pahamlah kita, dan kita akan diam karena paham, karena mengerti apa yang disampaikan. Tapi kalau seseorang hanya mengatakan yaksuru kemudian diam, pasti kita akan bertanya, maladzi yaksur, apa yang banyak, ya. Jadi seperti itu. Walidha yusamma kullun minha kalaman. Oleh karena itu dinamakan semua ini semua yang ada pada kelompok ba ini adalah kalam. Likaunihi mufidan, karena keadaannya yang berfaedah, yang memberikan pemahaman kepada yang diajak bicara. Wa minas sahli 'alaika an tulahidha anna al-lafdha ghairal mufidi qad yakunu kalimatan wahidatan aw aksara. Amma al-lafdhul mufidu fayatarakkabu min kalimataini aw aksara, ya. Dan, ya, supaya mudah bagimu, ya, kamu perhatikan bahwasannya lafaz yang tidak berfaedah itu, ya, terkadang ia merupakan satu kata atau lebih, ya. Jadi lafaz yang tidak berfaedah itu bisa satu kata, bisa dua kata atau lebih. Ammal lafdzul mufidu fayatarakkabu min kalimataini aw aksara. Adapun lafaz yang berfaedah, ya, maka ia sekurang-kurangnya tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi bedanya, ya, kalau lafaz biasa itu satu kata. Adapun kalau lafaz mufid, ya, lafaz yang berfaedah minimal dua kata, ya, seperti tafattahaz zahru ini terdiri dari dua kata. Yang pertama tafattaha yang merupakan fi'il madhi, kemudian az-zahru, ya, ini adalah lafaz yang kedua, dan ini adalah fa'ilnya. Nah, al-khulasah, ya, ringkasan. Tapi sebelum kita baca khulasah, kita baca dulu catatan kakinya, ya. Catatan kakinya, al-amsilatu sittatu fil majmu'atil ula lam yaktamil fiha al-ma'na, ya. 6 contoh yang ada pada kelompok pertama
ini tidak sempurna maknanya. Fal misalanil awal ya fal misalanil awal wasani yanqusuhuma al-musnadu ilaihi ay al-fa'ilu. Maka dua contoh yang pertama yaitu tafattaha dan yaksuru ya. Dua contoh yang pertama dan kedua tafattaha dan yaksuru ini kekurangan musnad ilaihi atau kekurangan fa'il. Jadi tafattaha dan yaksuru ini kan fi'il ya. Ini masih membutuhkan fa'il. Wal misalani as-salisu war-rabi'u yanqusuhuma al-musnadu ay al-khabaru. Dan contoh yang ketiga dan keempat yaitu hujratud dirasati dan an-naharu fis sayfi ini kekurangan musnad atau khobarnya. Ya, jadi ini mubtada belum ada khobarnya. Wal misalanil khamisu was-sadisu yanqusuhuma jumlatu jawab syarti. Dan ya dua contoh yang kelima dan keenam yaitu kalimat lafaz in tastaqim dan idza syaribta ma'an akhira. Ini kekurangan jumlah dari jawab syaratnya. Jadi ini masih syaratnya belum ada jawabannya. Ya masih gantung in tastaqim. Kenapa kalau istiqomah? Ya, kalau ditambahkan yahtarimkan nasu, nah ini sudah sempurna. Nah, al-khulasah ringkasan yanqasimul lafdhu ila qismaini. Ya, lafaz itu terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal lafdhun mufidun, yang pertama lafaz yang berfaedah. Wa huwa alladhi yatarakkabu min kalimataini aw aktsara wa yufidu ma'nan kamilan yahsunu as-sukutu alaihi. Ya. Lafaz mufid itu adalah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih dan memberikan makna yang sempurna yang membuat pendengar itu bagus diamnya. Artinya kalau kita mengucapkan sebuah kalimat yang mufid ya, pasti yang kita ajak bicara akan diam ya, tidak bertanya ya, seperti tadi digambarkan kalau seseorang hanya mengatakan tafattaha saja, kita pasti akan bertanya maladzi tafattaha, apa yang terbuka ya. Akan tapi setelah dikemukakan tafattaha az-zahru maka menjadi sempurnalah kalimatnya. Naam, asaniyah, kelompok yang kedua, lafdzun ghairu mufidin wa huwa alladzi la yufidu ma'nan kamilan wa la yahsunu sukutu alaihi. Ya, lafaz yang tidak berfaedah yaitu yang tidak memberikan faedah makna yang sempurna wala yahsunu sukutu alaihi, dan tidak bagus diamnya. Artinya seseorang yang mendengarkan lafaz tersebut pasti akan bertanya, enggak mungkin diam dia pasti akan bertanya apa maksudnya, apa terusannya ya. Nah, qala Ibnu Ajurrum fil Ajurumiyati al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, ini salah satu keunikan beliau. Jadi setelah beliau berikan contoh yang banyak, kemudian beliau berikan penjelasan yang ringkas namun padat, baru beliau mengutip nas dari matan al-Ajurmiyah. Ya, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Kalam atau kalimat adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah bil wad'i ya, dengan bahasa Arab atau dengan maksud ya. Kita bedah satu persatu. Al-kalam ini adalah maknanya adalah kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua ya, bisa al-kalam, bisa al-jumlah al-mufidah ya, kalimat sempurna. Kemudian lafaz ya, lafaz ini maksudnya adalah ya sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyati, suara yang meliputi dari sebagian huruf hijaiyah. Ya, ini namanya lafaz. Kemudian murakkab ya tersusun, ini bisa kita lihat di catatan kakinya, yakni tarkiban isnadiyan tahsulu bihil faidatu ya. Yakni susunan isnadiyan ya, susunan yang disandarkan, susunan penyandaran yang menghasilkan faidah. Karena tarkib nanti ada tarkib isnadiyan, ada tarkib idhafiyan, ada tarkib yang mudhaf ilaih. Ya, tarkib mudhaf ilaih sekalipun dua kata ini tidak memberikan faidah makna. Seperti kalau kita mengatakan ya, kitabu Ahmada, bukunya Ahmad, ini sekalipun dua kata, tapi ini tidak membuat kita paham ya, bukunya si Ahmad. Kenapa bukunya si Ahmad ya? Nggak paham kita. Ini namanya tarkib idhafi.
Tapi kalau misalnya kita mengatakan ya hada kitabu Ahmada, maka hada ini mubtada, kitabu Ahmad ini khobarnya, ini namanya tarkib isnadi ya. Nah, dan yang namanya murakkab maknanya adalah huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara ya. Makna dari tersusun adalah tersusun dari dua kata atau lebih ya. Jadi minimalnya sekurang-kurangnya adalah dua kata. Misalnya hada kitabun. Ya, ini kalimat mufidah, jumlah mufidah terdiri dari dua kata hada dan kitabun. Tapi ada yang terlihat seperti satu kata ya, tapi dia mufid. Contohnya adalah fi'il amr. Misalnya uktub, tulislah. Lihat, uktub ini secara zahir dia satu kata. Tetapi secara takdir ya, kalau kita menerjemahkan uktub misalnya ya, tulislah olehmu ya, seakan-akan kita mengatakan uktub anta. Jadi tetap aja ada dua, uktub dan anta ya. Jadi seperti itu. Kemudian al-mufidu ya, mana dari mufid adalah ma'afada faidatan ya, yahsunus sukutu 'alaiha. Sesuatu yang memberikan faedah yang membuat orang yang mendengarkannya itu diam. Artinya orang nggak akan bertanya lagi maksudnya apa, karena kalimatnya sudah sempurna. Ini yang disebut sebagai mufid ya. Kemudian bil wad'i ya, dengan susunan. Wad'a itu secara bahasa artinya susunan ya, seperti maudu, ini kan artinya tema. Di sini ada catatan kaki, al-muradu bil wad'i ja'ala atau ja'lu kulli kalimatin bi izai ma'nan khasin litadulla alaihi, yang menjadikan setiap kalimat ya dengan memberikan makna yang khusus yang menunjuki atasnya. Ya, ini penjelasan dari beliau, tapi secara sederhana ya, kalau kita baca syarah-syarah kitab ilmu yang lain, bahwa bil wad'i ini bisa kita pahami dengan dua pemahaman, dengan dua makna. Bil wad'i maknanya bisa bil wad'il arabiyyi, artinya dengan bahasa Arab ya, atau bil wad'i dengan makna bil qasdi, dengan maksud ya. Maka setiap kalimat yang disengaja, kalimat yang dimaksudkan, maka dia adalah bil wad'i ya. Nah, jadi ini ya bab pertama dari kitab beliau ya, untuk lebih memahami materi yang disampaikan oleh beliau dalam pembahasan al-lafzul mufidu wa ghairul mufid. Antum silakan kerjakan ya tatbiqatnya ya, latihan-latihan yang ada di kitab ini. Naam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.